Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PLH, yaitu Pendidikan Lingkungan Hidup. Tapi sebelum kita memasuki materi kita hari ini, yaitu mengenai pencemaran lingkungan, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mudah untuk kita ingat. Baik, berdoa dimulai. Selesai. Nah, seperti biasanya, tidak lupa kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu, mari kita bernyanyi bersama ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai. Hari ini kita akan belajar materi tentang pencemaran lingkungan. Nah, apa sih pencemaran lingkungan itu? Nah, di sini Ibu akan bahas dulu terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran adalah bercampurnya unsur-unsur lain yang dapat mengganggu dan merusak keseimbangan lingkungan hidup. Unsur lain tersebut dapat berupa zat cair, zat padat, atau gas. Bahan-bahan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan disebut bahan pencemar atau polutan. Nah, jadi pencemaran itu adalah bercampurnya unsur-unsur lain yang dapat mengganggu dan merusak keseimbangan lingkungan hidup. Nah, di sini macam-macam pencemaran itu ada 3. Yang pertama, pencemaran air sungai. Yang kedua, pencemaran tanah. Yang ketiga adalah pencemaran udara. Tapi hari ini kita hanya akan belajar tentang pencemaran air sungai. Untuk itu, perhatikan penjelasan materi berikut ini ya. Nah, selanjutnya, pencemaran air sungai. Di sini ada beberapa penyebab pencemaran air, yaitu yang pertama sampah. Untuk itu, kita sebagai warga Indonesia yang baik tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi ke sungai ya, karena itu dapat menyebabkan banjir. Kemudian yang kedua, penyebab pencemaran air yaitu limbah rumah tangga atau industri. Yang ketiga, bangkai binatang yang hanyut. Jadi yang keempat, air sisa pupuk kimia atau pemberantas hama tanaman
yang biasa disebut pestisida. Jadi ada 4 penyebab pencemaran air sungai. Yang pertama sampah, yang kedua limbah rumah tangga atau industri, yang ketiga bangkai binatang yang hanyut, dan yang keempat air sungai, pupuk kimia atau pemberantas hama tanaman yang biasa disebut pestisida. Selanjutnya dampak dari pencemaran air. Nah, jadi pencemaran air ini ternyata menimbulkan dampak bagi kita sebagai manusia. Apa saja sih dampak dari pencemaran air itu? Nah, di sini bisa kalian simak. Yang pertama, akan menimbulkan penyakit. Penyakit apa sih yang ditimbulkan jika terjadi pencemaran air? Nah, di sini ada ulasannya atau penjabarannya. Nah, pada manusia, minum atau mengkonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tipes, kolera, hepatitis, dan berbagai penyakit lainnya. Nah, jadi sangat-sangat berbahaya kan mengkonsumsi air yang tercemar. Yang kedua, kerusakan ekosistem. Ekosistem sangat dinamis dan merespon perubahan lingkungan bahkan yang terkecil sekalipun. Polusi air dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Yang ketiga, eutrofikasi. Eutrofikasi itu adalah masuknya bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga atau ganggang. Alga ini membentuk lapisan di atas kolam atau danau lalu mengurangi oksigen dalam badan air. Akibatnya, kehidupan perairan tersebut akan terdampak. Yang keempat, gangguan rantai makanan. Nah, gangguan rantai makanan di sini itu adalah polusi air menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan. Gangguan pada rantai makanan terjadi ketika racun dan polutan atau pencemaran dalam air dikonsumsi oleh hewan air ya, seperti ikan, kerang, dan lainnya, yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Nah, jadi artinya ikan tadi karena dia meminum atau mengkonsumsi air yang sudah tercemar, kemudian kita sebagai manusia mengkonsumsi ikan, kerang, dan lainnya, itu juga akan menyebabkan penyakit. Nah, berarti sangat-sangat berbahaya ya pencemaran air ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih supaya pencegahan pencemaran air itu bisa kita lakukan. Nah, artinya bisa kita cegah nih supaya air ini tidak tercemar. Nah, bagaimana caranya? Di sini ada beberapa cara untuk mencegah pencemaran air. Yang pertama, jangan membuang cairan kimia atau bahan pencemar ke dalam sungai. Jadi tidak boleh membuang cairan kimia atau bahan pencemar ke dalam sungai ya. Sangat berbahaya untuk kesehatan kita sebagai manusia maupun sebagai hewan yang ada di dalam air. Yang kedua, jangan membuang sampah rumah tangga dan limbah buangan pabrik ke sungai, saluran air, atau selokan. Maksudnya di sini sampah rumah tangga itu seperti misalkan plastik rinso atau plastik garam dan lain sebagainya, itu tidak boleh dibuang ke sungai ya, harus dibuang ke tempat sampah. Jadi biasakan mulai hari ini dan seterusnya kita membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, tanamlah pepohonan di sepanjang aliran sungai dan lahan-lahan kritis. Nah, pepohonan ini juga selain bisa mencegah pencemaran air, dia juga akarnya itu dapat mencegah terjadinya longsor. Nah, untuk itu tanaman pohon yang ditanam di pinggiran sungai itu bisa bermanfaat untuk banyak hal ya. Kemudian yang D, jangan menebang pohon di daerah aliran sungai, di hulu sungai atau di daerah pegunungan. Yang E, menyadarkan sikap atau perilaku masyarakat yang beranggapan bahwa sungai sebagai tempat pembuangan berbagai jenis sampah. Nah, jadi di sini sebelum kita menyadarkan sikap atau perilaku masyarakat yang beranggapan tentang sampah itu boleh dibuang di sungai, nah kita harus mulai dulu dari diri kita sendiri. Nah, untuk tidak membuang sampah di sungai. Jadi, biasakan diri kita untuk membuang sampah di tempatnya.
Nah, kalau kalian di rumah kan otomatis bisa disiapkan nih plastik untuk tempat sampah, kemudian dibuang ke tempat sampah yang lebih besar. Selanjutnya, menanamkan sikap disiplin untuk memelihara lingkungan hidup yang sehat di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Jadi, pencegahan pencemaran air yang utama itu adalah dimulai dari diri kita sendiri, kemudian rumah kita, lalu sekolah, baru yang terakhir di masyarakat. Jadi kalau kita sendiri sudah memulai, maka akan mudah untuk diterapkan di lingkungan tempat tinggal kita. Jadi materi kita hari ini tentang pencemaran air sungai cukup sampai di sini. Untuk tugas kalian pada hari ini yaitu masih ada satu ternyata ya. Nah, yang terakhir pencegahannya adalah pabrik dan industri yang membuang limbah ke sungai harus menanggulangi pencemaran lingkungan dengan cara mengolah limbahnya. Jadi tidak boleh dibuang ke ke sungai ya. Jadi harus diolah terlebih dahulu. Nah, untuk tugas kalian hari ini itu ada 4 soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pencemaran? Tadi sudah Ibu bacakan, bahkan Ibu jelaskan di awal apa sih pencemaran itu. Kemudian yang kedua, apa saja yang dapat menyebabkan pencemaran air? Yang ketiga, sebutkan dampak yang terjadi dari pencemaran air. Yang keempat, sebutkan cara untuk mencegah agar tidak terjadi pencemaran air. Baru saja Ibu jelaskan loh ya, kalau misalkan kalian tidak bisa menjawab itu terlalu sekali. Nah, oke. Demikian penjelasan materi Ibu pada hari ini. Kita berjumpa lagi hari Senin dengan materi matematika. Nah, tetap semangat dalam belajar meskipun kita belajar di rumah saja. Semoga Allah segera mengambil virus-virus ini supaya kita bisa belajar di dalam ruang kelas seperti dulu ya. Karena Ibu sendiri juga sangat-sangat rindu mengajar di dalam kelas. Terutama Ibu juga ingin berkenalan langsung dengan kalian di ruang kelas. Ya, kita doakan saja semoga pandemi ini cepat usai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, sebelum Ibu tutup materi pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama agar materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kita di masa depan. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran hari ini dengan baik. Ibu ucapkan selamat berlibur besok dan kita akan bertemu lagi hari Senin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika dalam penjelasan Ibu hari ini kurang berkenan atau kurang jelas karena Ibu agak sedikit kurang enak badan. Jadi mungkin penjelasannya agak kurang semangat, tapi kita tetap harus semangat belajarnya ya. Ya, demikian Ibu ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.